Ya, kembali lagi di persiapan gratis UKM PPD, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan membahas mengenai gagal jantung ya. Jadi, gagal jantung itu merupakan sindroma klinis, teman-teman. Jadi, berbagai macam kumpulan tanda dan gejala yang disebabkan oleh gangguan pada struktur dan atau fungsi jantung ya. Jadi penyebabnya bisa dari struktur, kelainan anatomi baik bawaan maupun didapat pada jantung ataupun fungsinya ya. Bisa kita lihat misalkan kontraktivitas yang menurun ya atau, darah yang dapat dipompa oleh jantungnya tersebut menurun. Nah, gagal jantung itu bisa dibagi dua, ada left sided heart failure dan right sided heart failure. Jadi kalau left sided heart failure ini melibatkan lebih ke ventrikel kiri dan atrium kiri ya. Sehingga kalau jantung sebelah kiri ini jelek mompanya ya, maka darah yang bisa masuk ke organ-organ tubuh juga berkurang sehingga terjadi perfusi organ ini menurun ya. Kalau ke kepala darahnya menurun itu bisa bikin hypoxemic ischemic encephalopathy, bahkan kalau darah yang ke ginjal itu menurun bisa menyebabkan CKD ya, atau kalau akut bisa menyebabkan AKI gitu. Ya bisa bikin gagal ginjal juga gitu kalau darah yang ke ginjal menurun. Oke, terus karena darahnya itu tidak dapat dipompa, dia akan menumpuk ya, menumpuk di atrium kiri, lalu juga menumpuk di paru-paru ya, sehingga menyebabkan sesak ya, ortopnu. Ya ortopnu ini jadi pasiennya tidak bisa tiduran dengan mendatar gitu ya, harus pakai bantal ya. Dia juga paroxysmal nocturnal dyspnea atau PND. Ya, PND ini pasiennya kita tanya, sering kebangun nggak malam-malam pas lagi tidur karena sesak gitu. Biasanya kebangunnya itu kayak kaget gitu, tiba-tiba kayak tenggelam lah, tiba-tiba kayak tenggelam, kayak kelelep terus bangun gitu. Nah, itu paroxysmal nocturnal dyspnea ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena cairan itu menumpuk di paru-paru oleh karena darah yang menumpuk di paru-paru. Sehingga alveolusnya itu terendam, oksigen sulit untuk berdifusi di alveolus. Nah, kalau gagal jantung kanan, berarti ventrikel kanannya yang kesulitan untuk memompa darahnya ke paru-paru gitu. Nah, penyebabnya ini macam-macam ya. Salah satunya karena adanya peningkatan tekanan vaskuler di paru-paru atau disebut juga dengan hipertensi pulmoner gitu ya, atau memang vascular resistance dari si parunya ini meningkat gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tekanan di paru-parunya meningkat ya. Salah satunya bisa karena adanya gagal jantung kiri, teman-teman. Ya, jadi dari jantung kirinya ini tadi darahnya menumpuk di atrium kiri, lalu darahnya juga menumpuk di paru-paru. Nah, karena darah menumpuk di paru-paru, jantung kanan sulit memompa darah lagi ke paru-paru sehingga terjadi gagal jantung kanan ya. Itu salah satu yang paling sering. Nah, bisa juga cor pulmonale karena adanya penyakit paru-paru yang kronik gitu ya. Misalkan pada pasien TB atau pasien PPOK ya, itu bisa bikin tekanan di paru-parunya meningkat sehingga jantung kanan sulit memompa ya. Nah, terus kalau darah di jantung kanan ini sulit dipompa, dia akan numpuk kemana? Dia akan numpuk ke liver, bisa bikin sirosis, cardiac cirrhosis ya. Jadi makanya kadang di pasien gagal jantung tuh fungsi hatinya juga jelek ya, SGOT SGPT-nya meningkat. Terus JVP-nya meningkat ya, terus bisa gagal ginjal juga dengan gagal jantung kanan ya, bisa bikin edema perifer dan asites. Oke, diagnosisnya gimana? Ada namanya kriteria Framingham ya, kriteria mayor dan kriteria minor. Kalau kriteria mayornya itu kita bisa lihat pasiennya ada alo ya. Jadi ada akut lung edem, pasiennya sesek gitu, rasanya kayak tenggelam. Terus kardiomegali ya, bisa kita lihat dari ronsen ataupun dari echo ya. Terus ada hepatojugular reflex ya, DVP-nya terdistensi. Ada PND tadi ya, kebangun malam-malam karena sesak, ortopnu, nggak bisa tiduran datar. Ada rails ya, ada S3 gallop. Kriteria minor ada edema tungkai, DOE, hepatomegali, batuk malam hari ya, efusi pleura dan tachycardia di atas 120. Dari EKG bisa ketemukan ada aritmia, LVH, RV, LBB, RBB, infak, dan patologis. Ya, walaupun ini sebenarnya nggak spesifik buat heart failure, tapi bisa mendukung ke arah sana. Oke, jadi pertama kita lihat nih secara pemeriksaan fisik, EKG, dan labnya seperti apa. Kalau ada pemeriksaan NT-proBNP atau BNP lebih bagus ya, bisa kita periksakan. Terus lanjut kita echo ya, terus kita konfirmasi dia masuknya yang mana nih, HFrEF, HFmrF, atau HFpEF ya. Kalau HFrEF itu fungsi ejeksi ventrikel kirinya di bawah atau sama dengan 40%. Kalau jadi HFrEF ini heart failure with
reduced ejection fraction. Kalau HFMREF ini heart failure with moderate reduction ejection fraction, ya, moderately reduced ejection fraction. Kalau HFpEF itu heart failure with preserved ejection fraction, ya. Kalau HFMREF itu 41 sampai 49%, kalau HFpEF lebih dari itu sampai 50%. Nah, kemudian kita evaluasi faktor-faktor apa yang menyebabkan gagal jantung ini timbul atau kambuh, ya. Dan juga jangan lupa kita laksanakan juga faktor risikonya. Oke, ini klasifikasi gagal jantung, ya. Kalau menurut NYHA ini adalah secara fungsional, ya. Kelas 1 itu pasiennya tidak ada limitasi, jadi bisa kegiatan sehari-hari tanpa ada gejala. Kelas 2 ini jika ada limitasi ringan, ya. Jadi kegiatan sehari-harinya itu dapat memicu sesak jika jalan lebih dari 100 meter, naik lebih dari satu lantai gitu, ya. Jalan lebih dari 2 blok, cuaca dingin, naik bukit, ya, jalan setelah makan tuh bisa memicu, atau stres. Nah, kelas 3 ini sudah limitasi berat, ya. Jadi kegiatannya itu kegiatan ringan saja itu bisa menimbulkan gejala. Kalau kelas 4 itu tidak membuat aktivitas apapun pada saat beristirahat pun juga sesak. Nah, kalau klasifikasi ACC atau AH ini klasifikasi berdasarkan struktural, ya. Kalau kelas A itu terdapat risiko heart failure tanpa ada gejala ataupun kerusakan struktur, ya. Nah, kelas A ini biasanya pasien-pasien yang udah ada DM, darah tinggi, itu bahkan bisa kita klasifikasikan sebagai heart failure A gitu, ya, walaupun belum ada ke arah gejala HF. Nah, yang B itu udah ada kerusakan struktur tanpa ada gejala, jadi kita echo, kok kontraktivitasnya udah jelek nih, ya, jantungnya misalkan atau udah ada infarknya gitu, itu bisa kelas B. Kelas C itu kerusakan struktur, udah ada kerusakan struktur dengan atau riwayat gejala, jadi pernah ada gejalanya. Nah, kalau D ini refraktor, jadi pasiennya ini gejalanya timbul terus seperti itu, nggak hilang-hilang, walaupun udah kita obati berkali-kali.